Di zaman Presiden Soeharto, Indonesia sejahtera selama 32 menjabat. Indonesia yang tadinya ekonominya lemah, ya ekonominya jadi kuat. Infrastruktur dibangun di mana-mana, ada sekolah, puskesmas, bendungan, jalan tol, dan lain sebagainya. Semua digarap habis-habisan sama Presiden Soeharto. Kalau kemarin kita bahas 8 presiden Indonesia. Nah, pertemuan kali ini kita akan bahas detail tentang Presiden Soeharto. Penasaran? Simak video ini. "32 tahun Soeharto, dari rakyat susah jadi negara kuat." Pernah nggak sih kalian dengar orang tua bilang, zaman Soeharto itu enak, harga murah, hidup tenang? Nah, video kali ini kita akan bahas apa aja sih keberhasilan nyata selama 32 tahun Presiden Soeharto memimpin Indonesia. Kita bahas pelan-pelan aja ya. Kita bahas yang positif dan pencapaian besarnya. Yang pertama, dari kekacauan ke ketertiban. Awal Soeharto naik, Indonesia lagi kayak kapal bocor. Inflasi tembus 600%, ekonomi hancur, rakyat panik. Tapi lewat program stabilisasi ekonomi, beliau berhasil nurunin inflasi, ngestabilin harga, bikin kepercayaan dunia pulih, investor asing masuk lagi, perusahaan mulai produksi, dan kehidupan pelan-pelan normal. Bisa dibilang ini masa Indonesia bangkit lagi setelah masa kelam. Nomor 2, momen paling membanggakan itu adalah swasembada beras tahun 1984. Dulu kita pengimpor beras terbesar di dunia, tapi lewat program BIMAS, INMAS, dan Revolusi Hijau, petani dikasih bibit unggul, pupuk, traktor, dan irigasi besar-besaran. Hasilnya Indonesia bisa produksi beras sendiri, bahkan ekspor. FAO, Lembaga Pangan Dunia, sampai ngasih penghargaan ke Soeharto. Itu kayak kita juara dunia di bidang pangan. Nomor 3, infrastruktur besar-besaran. Zaman Orde Baru dikenal dengan proyek pembangunan Tol Jagorawi. Tol Jagorawi adalah tol pertama, bendungan, pelabuhan, bandara, jembatan, sampai listrik desa. Bayangin, daerah-daerah yang dulunya terpencil mulai bisa diakses kendaraan dan listrik. Itu kenapa banyak generasi lama bilang zaman itu pembangunan terasa nyata. Nomor 4, program keluarga berencana. Siapa yang masih ingat slogan 2 anak cukup? Iya, ternyata saya juga baru tahu ya, ternyata asalnya dari sini, dari zaman Soeharto. 2 anak cukup, 2 anak lebih baik ya. Nah, itu bukan cuma iklan, tapi program serius dari pemerintah, program KB. Jadi program KB memang udah ada ya, bikin pertumbuhan penduduk bisa dikontrol. Karena waktu itu khawatir penduduk tumbuh terlalu cepat, sementara ekonomi belum siap. Bahkan dunia internasional memuji Indonesia sebagai contoh sukses KB di negara berkembang. Nomor 5, pendidikan untuk semua. Instruksi Presiden pembangunan sekolah dasar, SD Impres. Dalam waktu singkat, ribuan sekolah dibangun di pelosok negeri. Anak-anak di desa akhirnya bisa sekolah tanpa harus ke kota. Itu sebabnya banyak generasi 80-90-an yang sekolahnya di SD Impres. Dari sinilah lahir banyak generasi cerdas yang membangun Indonesia sekarang. Nomor 6, kesehatan merakyat. Nggak cuma pendidikan, sektor kesehatan juga digenjot. Ada puskesmas di setiap kecamatan, posyandu buat bayi dan ibu hamil, dan imunisasi nasional besar-besaran. Angka kematian bayi turun drastis. Pokoknya program saat itu murah, benar-benar terasa di masa itu. Nomor 7, pertumbuhan ekonomi tinggi. Selama 2 dekade lebih, ekonomi Indonesia tumbuh stabil rata-rata 7% per tahun. Dunia menjuluki kita sebagai macan Asia versi muda. Lapangan kerja banyak, nilai tukar rupiah kuat, dan kebutuhan pokok stabil. Bahkan banyak orang bisa beli rumah atau kendaraan di masa itu karena ekonomi yang kuat. Nomor 8, peran besar di dunia internasional. Soeharto juga aktif dalam diplomasi dunia. Beliau ikut mendirikan ASEAN, menjaga hubungan baik dengan negara-negara besar, dan membuat Indonesia jadi pemimpin di Asia Tenggara. Dalam banyak forum internasional, Indonesia dihormati bukan karena kaya, tapi karena stabil dan disegani. Nomor 9, stabilitas nasional dan keamanan. Walau kontroversi, satu hal yang sering diingat, rasa aman dan tertib. Jalan malam nggak takut begal,
barang-barang stabil, dan pemerintah tegas soal keamanan nasional. Bagi banyak warga itu masa yang tenang dan terkendali. Nomor 10, pembangunan desa dan pertanian. Program Inpres Desa Tertinggal atau IDT juga penting banget. Dana dikucurkan langsung ke desa buat bangun jalan, irigasi, dan koperasi kecil. Petani dan nelayan dibantu lewat program kredit ringan dan penyuluhan. Makanya, banyak desa yang dulu gelap gulita tiba-tiba punya listrik dan jalan. Selama 32 tahun, Soeharto meninggalkan jejak besar. Ada yang memujinya, ada juga yang mengkritik. Tapi kalau bicara soal keberhasilan pembangunan, data dan sejarah mencatat beliau berhasil mengangkat Indonesia dari negara miskin jadi negara berkembang. Jadi negara berkembang yang diperhitungkan. Yang penting, dari masa itu kita belajar stabilitas, kerja keras, dan fokus bisa mengubah nasib bangsa. Jadi bagaimana menurut kalian? Zaman Soeharto lebih enak atau zaman sekarang lebih maju? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar banyak orang belajar dari sejarah bangsa kita.